Buktikan nasabnya itu benar. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah, bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti. Kadang-kadang saya lihat kalau ada habaib seperti itu saya malu, izin aku. Di ngaji nih wong-wong ini. Cuman kalau saya terus ngomong ngilokno pisan, repot. Doa. Kiai-kiai nahdiyin, para habaib, jangan yang oknum ya. Kiai agak oknumnya sing gelambiar ya ono, habaib sing gelambiar ya ono. Habaib sing gak gelambiar, sing gak oknum. Kiai sing gak gelambiar, sing gak oknum, sampean tingali. Kiai Idris Marzuki Lirboyo, Kiai Abdullah Fakih. Saya kalau lihat orang-orang itu tidak masuk akal. Muridnya 20.000, tapi tawadu kayak muridnya 200. Kita arek nom-nom iki duwe murid 10 wis kuwayat tok. Iki 20.000 lho muridnya. Saya lihat sendiri tawadunya Kiai Idris Marzuki, Kiai Anwar Mansur Lirboyo, Masya Allah. Kiai Abdullah Fakih Langitan, alim. Kemudian para habaib juga gitu. Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Fiqih Malang, ya Allah, tawadu'i wong, saking tawadu'i sampai sama muridnya tawadu. Sampean tahu Habib Ahmad Al-Attos Pekalongan, yang saya lihat sendiri akhlak sama siapapun, walaupun orang yang lebih muda. Ini habaib-habaib kiai-kiai ini, Masya Allah hadirin, nggak pernah merasa lebih soleh, lebih alim dari siapapun, walaupun kita tahu ilmunya, tahu makomnya juga kita tahu. Nih, mau anak wong gede kayak ngono saya tahu. Ate sombong pantes, tapi ndak. Masya Allah. Terus teko iki kerucuk-kerucuk iki. Habib kerucuk, kiai oknum. Moro gak karu-karuan. Kapalane wis cidak-cidak politik ini wis mulai gelambiar kabeh. Saya kalau lihatnya kayak gitu, saya ndak mau ngomong oknum kiai. Kalau oknum kiai, biar kiai sendiri itu yang menyelesaikan. Tapi oknum habaib saya ngomong. Ya. Nek wis ono habib ceramah, jerat-jerit, meso-meso. Karena tidak pernah saya tahu, saya belajar ilmu itu di kotanya Habib. Habib sak donya itu lulusan Tarim. Habib seluruh dunia ini ngajinya itu di Tarim, dan saya lulusan Tarim. Saya tidak pernah ketemu yang kayak gitu-gitu itu di sana. Masya Allah, tawaduknya mereka, alimnya mereka, ahli ibadahnya mereka, ya mestinya keluar kayak mereka. Ya, tapi mbok kok dibelajar di wong-wong ini, ya, gak karu-karuan. Di Tarim ndak ada ulama rokokan hadirin. Kon dadi ulama dek kono ngerokok wis gak payu, yang kepongedan kon. Rokok aja seperti itu maksiatnya, apalagi yang lain. Ya. Walaupun itu beda pendapat, tapi mereka tuh pegang teguh agama itu, nemen sunnah-sunnah Nabi, masuk masjid kanan keluar kiri, hal-hal kayak gini diperhatikan sama mereka. Kamar mandi masuk kiri keluar kanan diperhatiin. Ya. Nah, kadang-kadang saya lihat kalau ada habaib seperti itu tuh saya malu, izin aku.
endi ngajine wong-wong iki. Cuman kalau saya terus ngomong ngilokno pisan, akhirnya podo ae wis. Ya. Cuman kalau ketemu pasti saya tidak mau diem, perlu diomongi. Saya nggak suka model-model Habib-Habib kayak ngono-ngono. Suka caci maki, suka hina orang, ini ngilok-ngilokno wong gak ono. Saya tidak ada. Coba lihat guru-guru saya ketemu mereka tidak ada yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya nonton di YouTube, Pak, Tuan Rizik Syihab ceramah di ziarah kubur Banten di Makom Waliullah Maulana Hasanuddin Banten. Di sana orasi teriak-teriak, ditambah lagi mengatakan Maulana Hasanuddin itu keturunan Ba'al. Saya langsung ngebatin, dia melakukan itu di makam keramat, pasti kualat. Mudah-mudahan sampai kepada beliau. Beliau mengatakan itu di makam keramat. Saya langsung ngebatin, ini kualat ini Pak, ini kualat. Ternyata benar Bapak Ibu. Masa di makam waliullah dia teriak-teriak Pak, dia orasi. Bahkan mohon maaf, ini ada Pak Polisi juga, sampai Pak Kapolres diajaknya suruh nangkap kita yang meluruskan ini semua, sampai segitunya. Saya sampaikan kepada teman-teman, sudah kata saya nggak usah ribut, ini negara hukum, kita nggak boleh tempur yang nggak benar itu, pokoknya yakin saja, karena dia sudah orasi di sana pasti kualat. Benar Bapak Ibu, langsung Allah tunjukkan kualatnya. Apa diantaranya? Dia ngomong Sunan Gresik punya anak Sunan Ampel. Ikan stres Pak, dapat ilmu dari mana dia? Sunan Gresik punya anak Sunan Ampel. Ditambah lagi begini, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah nikah sama Nyimas atau Nyai Rara Santang. Nyai Rara Santang itu bukan bininya Sunan Gunung Jati, itu ibunya. Masa anak kawin sama emaknya? Ini kan su'ul adab ini Pak, ini sudah su'ul adab ini. Allah langsung tampakkan kualatnya, nggak usah nunggu lama. Gara-gara dia orasi di Kesultanan Banten di Makom Maulana Hasanuddin, langsung Allah tunjukkan kualatnya. Sudah sedemikian rupa. Coba kita, dan dia mengklaim Sunan Gunung Jati, Maulana Hasanuddin Sunan Gunung Jati itu keturunan Ba'alwi dari Yaman. Coba dengan, walaupun kita ini sekolah nggak tinggi-tinggi amat Pak ya, kita belum pernah ngedengar kalau Wali Songo itu dari Yaman. Gitu apa? Nggak ada sejarahnya Wali Songo dari Yaman, nggak ada sejarahnya Wali Songo dari Ba'alwi. Kok dikatakan Maulana Hasanuddin putranya Sunan Gunung Jati itu dari Yaman? Begini Bapak Ibu, Nyai Rara Santang ketika masuk Islam diperintahkan oleh gurunya untuk berangkat haji ke Mekah Al-Mukarramah bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana dan Nyimas Rara Santang itu putra Prabu Siliwangi. Karena sudah masuk Islam diperintah untuk ke Mekah naik haji. Mungkin di Mekah kan orang dulu bukan cuma naik haji, langsung mesantren di sana, langsung belajar di Mekah. Belajar di Mekah, lalu menikah dengan Syarif Abdullah Al-Hashimi. Ini suaminya Nyimas Rara Santang. Nah, Syarif Abdullah Al-Hashimi kemudian diangkat menjadi Sultan Mesir. Dia memimpin Mesir dan Palestina, lalu diberi gelar Sultan Maulana Mahmud Al-Hashimi. Nyai Rara Santang kemudian dikasih gelar Syarifah Mudain. Jadi Nyai Rara Santang berubah namanya Syarifah Mudain, lalu menetap di Mesir, lalu punya anak, nama anaknya Syarif Hidayatullah. Jadi bapaknya Sunan Gunung Jati itu Syarif Abdullah Al-Hashimi, Sultan Mesir. Siapa itu? Itu putune Kanjeng Nabi. Jadi yang benar-benar anak putu Kanjeng Nabi itu Wali Songo Bapak Ibu, bukan Ba'alwi. Maka kemudian Syarif Abdullah atau Sultan Maulana Mahmud Al-Hashimi
memerintahkan Syarif Hidayatullah pulang ke Indonesia. Kalau bahasa kita begini, nah, pulang ke kampung emakmu sana, ke Indonesia. Kamu mendakwahkan Islam di sana. Maka beliau mampir ke Gujarat, mampir ke Aceh, berguru dengan bapaknya Sunan Gresik, lalu kemudian sampai akhirnya ke tanah Cirebon. Syarif Hidayatullah mendirikan kerajaan Cirebon. Kemudian Bapak Ibu, singkat cerita, beliau punya anak laki-laki tertua beliau namanya Maulana Hasanuddin, yang terkenal dengan istilah Pangeran Sabo King istilahnya itu ya Pak. Kemudian setelah menjadi sultan, Sunan Gunung Jati menyerang kerajaan Sunda, merebut Banten, maka didirikanlah kerajaan Banten dengan raja pertama Maulana Hasanuddin, Sultan Maulana Hasanuddin. Dan Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati melihat ada cahaya yang menjulang sampai ke langit. Cahaya itu menjulang sampai ke langit, maka cahaya itu dikejar. Sampailah beliau di tanah Lampung. Sampai di tanah Lampung, lalu ke kerajaan Pugung yang ada di Pugung Raharjo, Lampung Timur, Keratuan Pugung, dan menikahi putra dari keratuan, putri dari keratuan Pugung. Anak tertua perempuan keratuan Pugung nggak mau menikah dengan Sunan Gunung Jati karena anak perempuan tertua harus nikah sesama orang keratuan Pugung. Akhirnya menikahi adiknya. Nama adiknya siapa? Putri Sinarkaca. Dengan pernikahan terhadap Putri Sinarkaca, hamil dan melahirkan anak namanya Minah Gejalabidin. Jadi putra pertama Sunan Gunung Jati dengan keratuan Lampung, Pak, itu Minah Gejalabidin. Begitu beliau pulang ke Cirebon, cahaya tadi nggak hilang. Balik lagi setahun kemudian ke Lampung, Pak. Kata Sunan Gunung Jati kepada keratuan Pugung, cahayanya belum hilang. Saya tidak boleh menikahi adiknya Putri Sinarkaca. Saya harus menikahi anak perempuan tertua. Maka Putri Sinarkaca diceraikan, lalu menikah dengan Putri Sinar Alam. Tinggal pulang ke Cirebon, pernikahan dengan Putri Sinar Alam, melahirkan Minah Gejalarat. Jadi Minah Gejalabidin dan Minah Gejalaratu itu kakak adik, cuman beda ibu, cuman ibunya juga kakak adik. Karena nggak boleh menikahi dua saudari dalam satu pernikahan, satu harus diceraikan. Maka setelah dewasa, dua-duanya berangkat ke Cirebon, diperintahkan keratuan Pugung, cari bapakmu di Cirebon sana, Syarif Hidayatullah. Singkat cerita, Minah Gejalabidin kemudian mendirikan keratuan Melinting. Minah Gejalaratu diubah namanya menjadi Raden Muhammad Aji Saka. Raden Muhammad Aji Saka cuman dikasih bibit-bibit lada, kopi. Makanya Lampung tanah lado, Pak. Makanya orang Suwo harus nanam kopi, nanam lado. Karena itu kodrat buat tanah Lampung itu, kodrat buat tanah Lampung. Kopi, lada nggak boleh ditinggalkan. Panjenengan boleh nanam yang lain juga, tapi dua itu jangan ditinggalkan. Jadi padi, lada, kopi, itu wasiat dari Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Maka beliau menetaplah di Lampung Selatan, mendirikan Keratuan Darah Putih. Nah, Ratu Darah Putih inilah, ratu itu bukan perempuan, Pak, perlaki-laki. Karena untuk adat Lampung dari Sai Batin itu kan mesti ratu nyebutnya, tidak boleh raja. Maka kemudian beliau punya cicit, nama cicitnya Raden Intan Kesumaratu I alias Raden Intan I. Cicit-cicitnya ini yang perang melawan VOC, perang melawan Belanda. Raden Intan I punya putra namanya Raden Imba Kesumaratu II, dan punya adik Dalon Kesumaratu. Raden Imba Kesumaratu II perang sampai Tanggamus, sampai Semaka perang itu, Pak, lawan VOC. Panglima tempurnya dari Banten. Makanya Lampung sama Banten pasti temenan, nggak bisa enggak, pasti temenan.
Karena ngapa? Kakaknya Raden Muhammad Haji Saka, Maulana Hasanuddin, ngirim orang-orang sakti dari Bangku, Pak, untuk membantu Raden Muhammad Haji Saka, untuk membantu Raden Intan perang di Lampung ini. Maka selalu begitu. Makanya kalau terjadi perang pasti Lampung itu sama Banten, karena kodrat sejarahnya sedemikian rupa. Maka Raden Imba Kesumaratu II ditangkap POC, dipenjara di Batavia, diasingkan di Timor Belanda, lalu kemudian dibunuh sampai sedemikian rupa. Yang selamat cuman istrinya karena hamil. Siapa yang dikandung? Yang dikandung oleh istri Raden Imba Kesumaratu II adalah Raden Intan II atau Raden Intan Kesumaratu II. Inilah pahlawan nasional asal Lampung yang perang melawan VOC. Ketika Belanda membawa orang-orang Yaman, termasuk Mufti Yaman Habib Usman bin Yahya, Pak, nyuruh kita ditunduk sama Belanda. Apa kata Raden Intan II? Iris dulu tangan, kau darahmu putih, kamu pantas ngaku cucu Nabi. Tapi kalau masih merah, nggak perlu membangga-banggakan kamu cucu Nabi. Kalau untuk tunduk kepada Belanda sang penjajah, segitunya Bapak Ibu. Sampai kemudian beliau gugur di medan tempur di usia kalau nggak salah 22 tahun. Masih muda beliau, Pak Raden Intan II. Makanya nggak punya anak. Karena beliau gugur, maka silsilah keratuan darah putih dimasukkan ke pamannya dalam Kusumaratu, yang punya putra namanya Raden Muhammad Jamil, yang sampai sekarang masih ada, Pak, di Kuripan sana itu. Maka dari itu Bapak Ibu ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kuat indikasinya, sangat kuat indikasinya, keturunan Raden Intan I atau keturunan Datu Darah Putih di Lampung atau keturunan Raden Muhammad Jamil yang ada di Keratuan Darah Putih, terindikasi kuat adalah dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini kita nyembah-nyembah sama cucu palsu, yang asli malah kita abaikan. Halo, halo, halo. Mengapa ini penting untuk saya sampaikan? Hari ini di Indonesia Raya tercinta, ada orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Kalau ngaku berarti bukan ya, Pak? Ngaku-ngaku ahlul bait Nabi, ngaku-ngaku putune Kanjeng Nabi. Hari ini ada orang-orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, tapi kerjanya hubbud dunya, hubbul mali wa jam'ud dunya. Mereka mencintai harta, tomak dengan harta, gila dunia. Kerjaannya flexing. Tahu flexing, Pak? Flexing itu pamer kekayaan. Pamer mobil Ferrari, pamer rumah mewah. Habis itu demo, dia ngajak orang demo, dia dapat duit, dia tambah kaya, yang demo kelenger, Pak. Flexing. Ini saja sudah tidak mencerminkan cucu Nabi. Kok cucu Nabi pamer kekayaan? Cucu Nabi itu sayang dengan umat, nggak tega melihat umat kelaparan, bukannya pamer kekayaan. Bahkan Imam Ali berkata, jangan pamer kekayaan di tengah-tengah orang miskin, itu menyakitkan. Jangan pamer kebahagiaan di tengah-tengah orang susah. Jangan pamer kesehatan di dekat orang sakit. Jangan pamer perut kenyang di dekat orang yang lapar. Jangan pamer kemesraan di dekat orang yang jomblo. Ya, Pak ya? Cocok atau cocok? Makanya Kang Kamal cepatlah. Jadi balik lagi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, flexing, pamer kekayaan. Borok-borok mau ngasih umat, malah kerjaannya ndawir. Apa itu ndawir? Keliling-keliling, Pak, keliling ke kiai-kiai, datang ke Kiai Toha, minta sangu. Bahkan ada kejadian, tapi saya nggak sebut daerahnya, ya. Rois Suriah tingkat provinsi
Rois Suriah itu pimpinan tertinggi NU tingkat provinsi. Rois Suriah itu didatangi oknum Habib ndawir minta sangu. Begitu dikasih amplopnya diginiin. Berapa ini? Kalau kata orang Lampung mapas pak. Kiai yang tangannya walik kita cium, kita jalan saja nggak berani di depannya, Bapak Ibu. Jalan saja nggak berani pakai kaki kecuali pakai lutut kita. Sama si oknum berapa ini? Ini sama sekali tidak mencerminkan. Maka dari itu hari ini ingin saya sampaikan Bapak Ibu tentang risalah ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Tsumma fitnatu sarra." Hati-hati, nanti kemudian muncul fitnah sarra. Apa itu fitnah sarra? Ujian di zaman kemerdekaan, saat umat ini sedang membangun, saat umat ini hidup di alam kemerdekaan, akan muncul fitnah, akan muncul ujian. Dakhunuha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Fitnah ini akan keluar dari bawah dua telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku ahlul baitku. Yaz'umu annahu minni, dia ngaku-ngaku ahlul baitku, ngaku-ngaku anak cucungku. Apa kata dia? Dalam darah aneh nih mengalir darah Rasulullah. Dengan bangganya ngaku-ngaku cucu Nabi. Muhammad itu kakek ente apa kakek aneh? Sampai segitunya. Yaz'umu annahu minni walaysa minni. Dia ngaku-ngaku anak cucungku padahal dia bukan anak cucungku. Wa innama awliya'iyal muttaqun. Sesungguhnya semata-mata anak cucungku, wali-waliku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Halo, dia haluin biar nggak ngantuk pak. Dok, nggak apa-apa, agak serius ngajinya ya, didengerin ya. Begini, ternyata sudah disinyalir oleh Nabi. Disinyalir itu bahasa Indonesianya apa ya pak ya? Ternyata sudah diprediksi oleh Nabi, sudah dikira-kira nanti di akhir zaman akan ada yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi padahal palsu, padahal bukan, karena dia nggak pantas ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Nah ini yang benar-benar harus kita garis bawahi pada kesempatan kali ini. Orang-orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi wajib menunjukkan bukti. Nah, sekarang begini, buat keluarga besar Nahdlatul Ulama dimanapun Anda berada, sekarang sejarah NU sudah disimpangkan orang pak. Sampai kemarin Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf mengeluarkan instruksi terkait dengan sejarah NU yang sudah disimpangkan. Ternyata ngapura bukan cuma sejarah NU, Ansor juga. Ada oknum yang mengatakan Ansor itu didirikan oleh Habib dan Habibah. Padahal Bapak Ibu, mungkin kan waktu Ansor pertama kali didirikan, wakil ketuanya bernama Abdullah Ubaid. Gara-gara wakil ketua Ansor pertama namanya Abdullah Ubaid, akhirnya dituduh Ansor didirikan oleh Habib Habibah. Ini sejarah sudah disimpangkan. Maka dari itu Bapak Ibu, beranjak dari berbagai macam penyimpangan sejarah Nahdlatul Ulama, sejarah Ansor, bahkan sejarah bangsa Indonesia. Jenderal Sudirman dihabibkan, Imam Bonjol dihabibkan, dan lain sebagainya. Maka kita sampai kepada satu kesimpulan,
orang-orang yang ngaku anak cucu Nabi ini bukan anak cucu Nabi, mereka cuma ngaku-ngaku. Mulai hari ini siapapun yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi wajib kita pertanyakan, wajib kita teliti. Alasannya apa? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i, berkata, yang dari likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadzal nasabi syarif wa dhabatahu hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. Niscaya sudah seharusnya bagi setiap orang, panjenengan termasuk saya, cemburu, ada sensitivitas terhadap keturunan nasab mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhabatahu, dan ingat, apabila ada yang ngaku-ngaku wajib diteliti oleh ulama, hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin, sampai tidak ada lagi yang berani ngaku-ngaku cucu Nabi kecuali dengan alasan yang benar. Hari ini siapapun yang ngaku cucu Nabi wajib pakai dalil, wajib pakai hujah. Dan Bapak Ibu, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani telah menghadirkan dalil dan hujah bahwasanya Bani Ba'alwi yang ngaku-ngaku cucu Nabi di Indonesia hari ini berdasarkan hujah dan dalil bukan anak cucu Nabi. Ini berdasarkan kitab nasab, berdasarkan sejarah, dan berdasarkan tes DNA. Maka bagi warga Nahdliyin nggak bisa lagi taklid, Pak. Aku mah taklid aja lah. Ingat, at-taqlidu ba'da zuhuril hujjati wad dalili haramun. Taklid setelah nyata dalilnya, nyata hujahnya, taklid menjadi haram. Ketika hujah dan dalil yang menyatakan putusnya nasab Ba'alwi sudah datang, kita tidak boleh taklid lagi. Halo, halo. Pokoknya nyambung kemiran aja Bu. Pokoknya ini buat yang santri-santri nih, masuk kuping kanan bablas, kuping kiri tidak apa-apa. Tapi nanti pas mau tidur dengerin lagi versi YouTube-nya biar lebih jelas lagi. Baik, saya lanjutkan. Emang nggak boleh ngaku-ngaku cucu Nabi, nggak boleh, haram hukumnya. Orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi kena dua dosa berdasarkan sabda Nabi. Satu, dia telah berdusta atas nama Nabi. Man kadzaba alayya muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang telah berdusta yang disandarkan kepada saya, kata Nabi, kafir dia. Ngaku-ngaku cucu Nabi padahal bukan, itu bisa kafir itu Pak. Hati-hati. Yang kedua, manidda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang ngaku-ngaku saya keturunan dari kaum itu, laisa lahu fihim nasabun, padahal dia bukan dari kelompok itu, bukan dari kaum itu, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka silahkan dia ngapling sendiri tempat tinggalnya di dalam neraka. Awas. Makanya begini Bapak Ibu, klan Ba'alwi di Indonesia ini korban nenek moyang mereka. Mengapa mereka sangat percaya diri mereka adalah cucu Nabi? Itu gara-gara nenek moyang mereka. Yang pertama kali mencantolkan klan Ba'alwi kepada Nabi, kepada nasab Nabi, itu namanya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Inilah orang yang paling bertanggung jawab Pak, yang mencantolkan, mencangkokkan nasab Bani Ba'alwi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau yang sekarang ini cuman korban. Makanya kelakuan mereka nggak benar, karena Allah ingin tunjukkan kalau mereka itu memang bukan anak keturunan Nabi. Ini yang harus kita garis bawahi, dan ini yang harus kita sadari. Sesungguhnya Ba'alwi itu dibatalkan oleh Ba'alwi sendiri. 1000 kali dia mengatakan saya manusia, tapi giginya penuh dengan darah pampir. Ya nggak bisa. Habib Rizik mengajak perang, asah golok, asah badik, asah parang. Ini sebenarnya saya juga bingung kepada pihak MUI, kepada pihak pemerintah, karena inilah semuanya juga punya tujuan masing-masing dan menggunakan mereka, tapi mereka nggak sadar. Mereka menggunakan para habaib ini sebetulnya sedang menggunakan mereka. Sesungguhnya nasab Ba'alwi kepada baginda Nabi, sebetulnya yang adalah membatalkannya adalah Ba'alwi sendiri. Maka oleh karena itu sahabat, saya mengajak kepada siapapun dan dimanapun, marilah kita senantiasa menjaga kesatuan dan persatuan. Jangan sampai kasus ini adalah menimbulkan perpecahan yang lebih besar dari semua ya. Sesungguhnya kami adalah yang menentang Ba'alwi ini adalah hanya semata-mata menjawab ya tadi semua dari pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat. Yang kedua adalah yang disampaikan oleh kami adalah fakta. Maka saya selalu katakan, apa yang disampaikan oleh Abah silakan bantah kalau ada fakta yang bisa membantahnya. Dan sebetulnya demikian juga saya tahu adalah hati sanubarinya Kiai Imaduddin juga sama. Pada dasarnya apa yang dilakukannya adalah untuk kebaikan tadi semua ya. Dan saya menyaksikan hampir semua video daripada kiai-kiai ataupun para ahli-ahli yang menolak Ba'alwi ini, semuanya tidak ada yang menyampaikan keburukan. Maka tidak ada dari pihak kami penuduhan Hawari, tidak ada penuduhan Wahabi, tidak ada kita mengatakan bahasa biasa binatang, Dajjal dan lain sebagainya, tidak ada ya. Maka niat kebaikan ini jangan sampai ditanggapi adalah perkara yang tidak baik. Maka sesungguhnya saya selalu menegur dari pihak yang menolak nasab Ba'alwi ini adalah jangan sampai adalah membuat fitnah-fitnah tadi semua. Buat para sepuh ya, mohon maaf, orang-orang sekarang ini adalah semakin cerdas tadi semua, dan yang selalu dicari oleh mereka adalah bukti dan fakta, bukan fitnah. Bukan hanya urusan nasab, sesungguhnya nanti dalam termasuk urusan amaliyah, Gen Z ini adalah memang beda ya. Jadi tidak bisa untuk Gen Z sekarang itu adalah pada saat sesuatu itu sudah disampaikan, walaupun katakanlah sudah surah wal istifadah, tapi orang-orang sekarang itu nggak ada, selalu ingin bukti dalam segala hal. Apa yang barangkali dimulai ini adalah dari tesis Kiai Imaduddin, maka bahaslah ilmiah dengan ilmiah. Jadi bukan marah-marah, bukan lain sebagainya. Jadi pahami ya, jadi banyak yang menuduh ke saya ini adalah Abbas itu adalah pengadu domba umat, pengadu domba, pemecah belah. Tidak ada. Enggak, yang saya sampaikan itu adalah baik sejarah maupun tentang dakwah mereka, adalah semuanya yang saya tanggapi adalah memang dari ucapan-ucapan mereka. Maka saya berharap sebetulnya kepada kiai-kiai sepuh yang barangkali memang harus juga memahami adalah Gen Z ini berbeda dengan pada saat penjenengan dulu pada masa-masa muda. Orang kita dulu adalah orang senantiasa mudah menerima ya tadi semua. Tapi sekarang ini beda tadi semua. Sekarang ini anak muda sekarang selalu mencari gitu kan tadi semua. Maka apalagi yang berkaitan dengan nasab, yang dikaitkan kepada Dzurriyyah Rasul yang agung, yang memiliki implikasi yang sangat luar biasa tadi semua ya. Tetapi walaupun begitu, sesungguhnya kalau menurut saya, menurut Abah ya, dan juga tadi dari teman-teman yang saya punya teman diskusi ya, para kiai yang selalu juga membawakan masukan pada saya dari kitab-kitab mereka, dari kajian-kajian mereka, dan kita sepakat sesungguhnya cikal bakalnya kejadian ini adalah dimulai daripada akhlak Ba'alwi sendiri dari semua. Maka bahwa nasab Ba'alwi dibatalkan kepada baginda Nabi itu adalah pada dasarnya oleh perbuatannya sendiri, oleh akhlaknya sendiri. Maka semakin keras ada mereka mengaku dzurriyyat ya,
tubuhnya sendiri akan semakin keras menolak tadi semua. Jadi ini harus hati-hati ya, mengingat tadi saya bicara dengan Glenn, dia membawakan satu kitab. Jadi ada satu klausal tadi semua ya, pandangan ulama, maka hati-hati mengisabkan darah kita kepada darah orang mulia. Karena nanti walaupun kita tidak ada yang mengakui, tidak ada saksi, nanti tubuh kita sendiri akan bicara. Itulah yang nanti dikatakan juga di dalam dalam sebuah hadis, nanti di akhirat seluruh tubuh kita adalah mulut kita dikunci, maka seluruh tubuh kita lah yang bicara. Maka inilah sekarang seolah-olah Ba'alwi ini tubuhnya berbicara. Ya, dari tubuhnya timbul maksiat, dari kalamnya timbul maksiat, dari ucapannya timbul maksiat, dari otaknya timbul maksiat. Sesungguhnya itu adalah penolakan kepada pengakuannya sendiri kepada dzurriyyat yang agung, yang mulia. Tadi semua, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, tadi sahabat ya. Nah inilah maka harus kita pahami juga, patut dicurigai itu kan sekarang, karena kalau dulu para habib ini adalah memiliki akhlak mulia. Nah inilah barangkali maka pada Abah ingin sampaikan fakta-fakta lagi. Abah bukan memfitnah tadi semua, bahwa sesungguhnya nasab Ba'alwi ini dibatalkan oleh Ba'alwi sendiri dengan perbuatannya. Ternyata sebagian kecil itu yang saya tangkap bahwa pada dasarnya pada saat seseorang menisbatkan adalah darahnya kepada seseorang yang mulia, walaupun tidak ada yang membantahnya, dia sendiri yang akan dia mulutnya adalah dirinya akan membatalkannya tadi semua dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan sikapnya yang sesungguhnya dia itu sudah memberitakan tubuhnya menolak keberadaan nasabnya itu sendiri. Contoh ya, jadi yang pertama adalah bisa dengan perbuatan maksiat, muncul pada tubuhnya adalah perbuatan maksiat. Sudah banyak kasus, maaf ya, ini bukan fitnah, juga adalah mungkin di Cianjur, mungkin di Cirebon, dan ini banyak lah dulu ya, mungkin Habib RS dengan Firja Hussein, kemudian sekarang Habib Toha bin Yahya sampai meniduri jamaahnya. Bayangkan di sejadah di majelisnya sendiri. Ini di luar nalar, saya tidak melihat kambing pun demikian ya. Ini kemudian Habib Aceh Ali Jindan, kita tahu ya dari karena sekarang banyak dari ucapan mantan istrinya yang bicara di sana di sini, dan dia mengakui dia lebih dari selusin wanita-wanita, ada yang tidak dinikahi, yang ada dijanjikan, diajak di hotel, ditiduri dan lain sebagainya. Inilah padahal Ali Jindan itu banyak ceramahnya. Walaupun kau berkata Islam, tapi tubuhmu adalah tidak Islami tadi semua ya. Yahya maaf sampai dengan menurut akal logika itu adalah tidak masuk akal. Seorang habaib, ngaku habaib, kemudian dia punya jemaah, sampai jemaahnya itu maaf sekali, ini juga bukan, ini hanya untuk menyatakan dari apa yang saya katakan tadi, bahwa Ba'alwi itu membatalkan nasabnya sendiri dengan tubuhnya, dengan perbuatannya, dengan ucapannya, dengan pemikirannya tadi semua ya. Ini hanya contoh saja, contoh kecil ya tadi semua. Tapi kenyataannya ini adalah, maka saya tidak setuju bahwa kasus ini adalah oknum tadi semua, karena hampir memiliki kesamaan tadi semua ya. Nah, ini satu adalah contoh adalah perbuatan, dengan perbuatan muncul perbuatan maksiat pada tubuhnya. Kemudian dengan ucapannya, banyak Habib Rizik itu adalah dengan ucapan-ucapannya yang luar biasa, sehingga dulu menghina ulama NU adalah karena memang Habib Rizik itu adalah dari PAM Swakarsanya Pak Harto yang dibentuk menjadi FPI. Di awal memang saat itu Gus Dur lagi kuat akan menghalangi Gus Hasan untuk menjadi ketua PBNU. Seolah pesan istana saat itu Gus Dur itu mati atau hidup tadi semua. Maka disitulah mulai perseteruan antara Gus Dur dengan Habib Rizik. Tapi sesungguhnya desainnya adalah di belakang. Habib Rizik mengatakan Gus Dur adalah buta mata, buta hati. Allahu Akbar tadi semua. Tapi inilah juga yang saya harus katakan, ulama yang sesungguhnya ulama. Maka kenapa katakan al ulama innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Ulama yang sesungguhnya adalah yang takut pada Allah, yang nggak takut dengan Pak Harto, dia nggak takut dengan Habib Rizik. Maka sekarang ulama-ulama NU yang justru sebaliknya tadi semua ya berpihak kepada Habib Rizik, kepada Habib Alawiyah, ini sungguh aneh sesungguhnya. Saya pertanyakan tentang keulamaannya. Habib Rizik mengatakan adalah gunakan HP untuk memfitnah orang-orang yang tidak sejalan dengan dirinya.
Kemudian buatlah fitnah dan sebarkan. Kemudian kalau ada kebaikan jangan disebarkan. Tapi kalau ada keburukan sekecil apapun, buatlah fitnah itu lebih besar. Sebarkan, kirimkan terus. Ini coba. Apakah mungkin menurut Anda pemikiran semacam ini datang dari seorang zuriat Rasul? Tadi coba pikirkan ya dari semua. Nah, saya bilang tadi, sesungguhnya Ba'alwi itu dibatalkan oleh Ba'alwi sendiri tadi. 1000 kali dia mengatakan saya manusia, tapi giginya penuh dengan darah vampir. Ya nggak bisa tadi semua ya. Dan inilah yang harus difahami oleh juga para muhibbinnya tadi semua. Kemudian RS mengatakan lagi kalau ada gelar kehormatan, gelar akademik, apakah doktor, profesor, kiai, ajengan, jangan disebutkan biar mereka kelihatan orang bodoh. Ini licik ini semua tadi semua ya. Kalau ada kesalahan kecil, besarkan tadi semua. Kalau ada persoalan besar, viralkan tadi semua. Ini kan datang dari tadi semua ya. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas ya. Kemudian apa namanya juga dengan ucapan Habib Rizik yang mengajak perang. Tadi semua, ayo perang tadi semua ya. Ingat ngajak perang kepada umat Nabi Muhammad. Bukankah kita berkata kalau memang Anda dzurriyyat tadi semua, harusnya adalah bagaimana mengayuh, wahai tadi semua bangsa Indonesia, kamu percaya kepada saya boleh, nggak percaya kepada saya boleh, tetapi saya ingin selalu mengajak kebaikan pada kalian, maka saya adalah hanya ingin mendakwah pada kalian tadi semua. Coba kalau bisa begitu tadi semua. Ini bukan sebaliknya. Tadi bagaimana Habib Rizik mengajak perang, asah golok, asah badik, asah parang, ini sebenarnya udah masuk kepada KUHP. Ini adalah ngajak perang, ini makar sebetulnya. Dan kalau udah makar tujuannya adalah menggulingkan pemerintahan yang sah tadi semua ya. Sebenarnya sudah banyak, ini cuma saya juga bingung kepada pihak MUI, kepada pihak pemerintah, karena inilah semuanya sahabat. Di Indonesia ini nggak lepas dari permainan mereka. FPI ini adalah punya Cendana, kemudian juga maaf HTI ini punya Cikeas di semua ya. Kemudian apa namanya Panji Gumilang itu punya Pak Wiranto dan beberapa banyak orang tadi semua ya. Kita semua walaupun itu ditutupi adalah faktanya begitu. Maka begitu ini permukaan naik ke atas, hanya orang-orang politik kayak Ibu Irma kayak tadi yang bisa bicara tadi semua ya. Yang lainnya tidak bisa bicara. Kan tadi semuanya juga punya tujuan masing-masing dan menggunakan mereka, tapi mereka nggak sadar. Mereka menggunakan para habaib ini sebetulnya sedang menggunakan mereka. Nah, ini tadi semua. Tapi karena mereka kan ini ada kepentingan, bukan nusa, bukan bangsa. Tadi semua, para pejabat-pejabat kita inilah kepentingannya diri sendiri. Tadi semua. Nah, tidak sadar sekarang sudah sampai kepada membuat kerusakan di tanah air ini ya. Ini sebetulnya yang harus dipahami oleh sahabat-sahabat pendukungnya. Abah nggak apa-apa dimaki oleh kalian. Yang kalian belum paham, nggak apa-apa. Abah nggak ada masalah tadi semua ya. Tadi semua ya, Abah bahagia saja. Tadi nggak ada masalah. Karena yang Abah ingin sampaikan ini adalah fakta-fakta yang harus kita adalah belajar untuk cerdas memahami tentang keadaan ini. Tadi semua ya. Apalagi nanti secara tentang kebangsaannya. Karena masalahnya sekarang ini bukan hanya mereka adalah karena mengaku dzurriyyat ini, kalau menurut Abah setelah diselidiki sejarahnya adalah sebetulnya adalah nanti ke depannya planning jangka panjangnya adalah penguasaan bangsa ini sebenarnya. Kalau kita pahami step demi step ya, dan sangat terstruktur dan masif tadi semua ya. Nah inilah termasuk Habib Rizik mengatakan Gus Dur adalah buta mata, buta hati. Allahu Akbar tadi semua. Kalau dulu mereka ulama-ulama itu, mereka para habaib itu memang berdakwah. Dakwahnya juga nyata dan lain sebagainya. Tapi yang sekarang ini yang didakwahkan oleh mereka karena mereka jahil, karena tadi mereka tuh sudah punya anggapan tadi salah menafsirkan ayat Al-Quran bahwa mengatakan bahwa nasab lebih utama dari ilmu. Ini sudah inilah yang membuat mereka tidak mau mencari ilmu. Akhirnya begitu kasus ini ada, dia akhirnya meminta orang-orang ulama-ulama yang ada yang masih membela mereka tadi semua ya. Ya itu pun ada kaitan, yang satu punya menantu Habib ya, tadi semua. Ini kembali adalah masalah kepentingan. Maka masuk akal lah kalau seandainya itulah, makanya manusia namanya. Manusia itu selalu ada sisi manusianya, membela karena kaitannya ada pernikahan, ada tadi
Itu ya, punya menantu Habib dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ya wajar kalau mereka membela itu semua tadi ya. Tapi kalau menurut saya bukalah wawasannya, kemudian kalau tidak juga kita akan hancur negara ini kalau kita biarkan tadi semua ya. Kemudian Habib Muhdar tadi juga sama. Sebetulnya banyak dari kalam-kalam mereka yang menurut saya ini mustahil. Bagaimana mungkin tadi semua Duriat Rasul ngajak perang dengan umat baginda Nabi tadi semua. Tadi coba dengarkan video-video dari dakwah mereka, ngeri sebetulnya. Kepada Kiai Miftah, kepada Kiai Syukron Makmun, coba dengarkan bagaimana mereka berdakwah itu. Misalnya bab ilmu tadi semua, mereka membalikan Al-Habib warasatul anbiya, sementara aslinya al-ulama warasatul anbiya. Ada lagi hadis mengatakan bahwa orang Arab Habib itu di atas orang lokal. Padahal Nabi bersabda, "An-nasu li Adam wal Adam manit turab, la fadla li arabiyyin ila zabin wa la fadla li aswada ila ahmar illa bitaqwa." Jadi sesungguhnya secara zatnya pun Allah sudah menyatakan sama sesungguhnya. Tapi tadi karena mereka itu menganggap mereka itu karena dulu sebetulnya dimulai zaman Senokor Gronyo bahwa kelas atas adalah bangsa Belanda, kemudian kedua adalah kelasnya bangsa Arab yaitu para habaib tadi, yang ketiga adalah bangsa Cina, yang keempat barulah pribumi yang disebutkan dengan Irlander tadi semua. Kita ini memang dari dulu adalah Irlander tadi semua. Kita ini sudah dihina oleh semua bangsa-bangsa tadi semua. Padahal bangsa kita inilah tidak ada bangsa sehebat bangsa Indonesia. Dari ujung ke ujung adalah kerajaan. Kita ini adalah darah-darah biru sebetulnya. Dibandingkan Arab bukan siapa-siapa Arab itu. Mereka hanya adalah bangsa jahiliyah. Mereka yang tahunya adalah membunuh, saling membunuh untuk mendapatkan makanan. Tapi bangsa kita, bangsa yang beradab dari semua. Ya. Tapi sekarang dengan datangnya mereka, bangsa kita pun dibuat mulai tidak beradab tadi semua ya. Nah, inilah yang harus kita pertahankan. Kebanggaan bangsa ini adalah bagaimana kita harus mendidih merah putih pada tubuh kita. Tadi ya, apa namanya, yang harus kita kembalikan, bangkitkan. Kemudian juga siapa nih kalau saya sampaikan adalah Habib Lutfi bin Yahya. Ini orang saya adalah muhibbinnya. Dan saya adalah selalu berusaha sampai nginap di hotel-hotel di Solo, di Pekalongan. Setiap acara sholawatan Habib Lutfi bin Yahya. Tapi memang orang ini lembut, orang ini baik, luar biasa dari semua ya. Tetapi nah inilah kembali pada saat seseorang itu mengaku duriat, walaupun selembut Habib Lutfi bin Yahya sekalipun tadi semua ya, tidak sadar melakukan kesalahan-kesalahan. Mengaku, kita sudah tahulah sampai beliau sengaja membentuk tim apa namanya restorasi makam, dan pengakuan makam-makam itu dibalwikan. Ada makam palsu, ada kepala kerbau yang diakui juga. Tapi kemudian kita juga tahu ternyata itu adalah bisnis makam tadi semua ya. Sampai berkarung-karung uang yang distorkan, sahabat ya. Tolong pahami ini semua ya. Jadi inilah pada saat seseorang itu mengaku nasab pada baginda Nabi, tubuhnya akan menolak dengan perbuatan, dengan ucapan, dengan pemikiran, tadi semua akan keluar. Jadi walaupun kita nggak merobohkan, dia akan roboh sendiri kok. Kemudian juga Habib Lutfi adalah membuat kisah palsu tentang apa namanya sejarah pendirian NU tadi semua ya. Tadi semua dengan mengatakan bahwa yang memiliki memprakarsai adalah pendirian NU adalah Sayyidina Khalil Bangkalan, dan juga adalah termasuk Habib Hashim adalah ayahandanya ya. Tetapi adalah fakta, adalah sejarah tidak demikian tadi semua, karena buktinya 2 tahun kemudian mereka mendirikan Rabithah Alawiyah, yang artinya bahwa mereka adalah bukan NU, karena memang tidak mungkin masuk NU, apalagi memiliki ide untuk mendirikan NU tadi semua sahabat ya. Merubah silsilah thariqat ya, ini Habib Lutfi. Saya menemukan di thariqat Sajiliyah beliau sempat memasukkan Sayyidina Khalil Bangkalan. Kemudian di thariqat Qadiriyah Naksabandiyah juga ada memasukkan beberapa nama Habib di dalamnya. Ini kan sesungguhnya aneh bin ajaib. Sebetulnya aneh memang Bawi ini. Dulu Habib Utsman bin Yahya adalah dari seolah-olah kakek buyutnya Habib Lutfi bin Yahya kan menolak sebetulnya. Itulah dengan kitab Manhajul Istiqomah Fiddini Wassalamah itu sebetulnya adalah mengatakan perjuangan para pahlawan itu gurur, dan torikot-torikot mereka pun adalah gurur dari semua. Itulah kenapa sampai adalah seluruh pasukan bekas apa namanya yang di bawah Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Teguh Umar dikejar-kejar, dibunuh ulama-ulamanya karena dari hanya satu kitab Manhajul Istiqomah dari semua ya.
Dan itu kitabnya sekarang masih ada, bisa dibeli lagi di Shopee. Tapi coba Anda baca halaman 21 sampai halaman 24 tadi semua ya. Kemudian Habib Lutfi sendiri menjadi seolah presiden dari mursyid sedunia, seolah-olah gitu kan tadi. Dulu ditolak tadi semua, tetapi pelan-pelan dimasukin silsilah ke dalam tiap-tiap thariqah, itu dimasukin Habibnya. Sebagaimana di makom-makom para wali Ampel tadi semua, di Gresik ya, di Demak tadi semua, itu juga sudah muncul. Sekarang adalah Ba'alwi dimakamkan tadi semua. Nanti tujuannya apa? Biar mereka berkata nanti, anak sekarang kita belum mutlak dikuasai oleh mereka, tapi tandanya adalah mengarah ke sana ya. Itu sebetulnya pergerakannya dari mulai Habib Utsman bin Yahya, pergerakannya menggunakan Senokor. Karena kita ini jangan lupa, dulu itu kita dijajah oleh Senokor oleh Belanda tadi semua, sehingga persatuan mereka itu sahabat begitu kental tadi semua ya. Nah itulah kenapa Habib Utsman bin Yahya ini mendapatkan salib kepala singa tadi semua ya, karena jasanya membuat fatwa yang membuat Belanda merasa benar untuk membunuh para ulama-ulama. Nah, ini ya biar dipahami tadi semua, biar kita ngerti, biar kita cinta tanah air ini, biar kita bagaimana membayangkan orang tua kita berdarah-darah, bagaimana pada saat Rodi zaman Denles, bagaimana Romusa pada saat zaman Jepang. Tadi semua hanya ulama sekelas Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari lah yang melawan. Karena saya tidak melihat saat itu, bahkan saat zaman pergerakan itu pun nggak ada saya lihat siapa Ba'alwi itu. Maka mantap sampai hari ini nggak ada di makam pahlawan yang bernama Marga Ba'alwi dari semua, kecuali sekarang pahlawan diaku diba'alwikan dari semua. Padahal Imam Bonjol dulu difitnah, sekarang diaku Ba'alwi. Dulu Penogoro difitnah, sekarang diaku Ba'alwi. Dulu tarikot mereka adalah difitnah sebagai tarikot burur, tarikot adalah orang-orang yang sesat. Tapi sekarang adalah dipegang oleh Habib Lutfi dengan Jatman. Tapi silsilahnya pelan-pelan dirubah. Ini saya bilang tadi, bahwa orang yang mengaku duriat pada orang mulia, nanti tubuhnya sendiri akan menolak. Walaupun mulutnya diam, mungkin ada lewat yang dengan mulutnya, ada lewat dengan perkataannya, ada lewat dengan perbuatannya, lewat dengan akalnya, pikirannya. Pokoknya dia tetap menunjukkan, aku bukan, kata dia sendiri, aku bukan, gitu kan tadi. Ini pahami ya, jadi hati-hatilah mengaku nasab kepada siapapun. Jadi kemudian dan banyak lagi lah kebohongan dari kitab yang dikarang oleh klan mereka. Ada yang Kiai Ihya, Nur Ihya sudah membahas tentang 502 kisah-kisah khurafat yang sengaja dibuat. Nah ini semua ya, kisah khurafat yang berseberangan dengan spirit Islam, dengan spirit as-sunnah baginda Nabi tadi semua. Jadi mereka mengakui zat yang mulia, padahal Quran mengatakan, Allah sudah mengatakan walaqad karomna bani Adam, artinya di mata Allah sama semua. Bahkan baginda Nabi pun dikatakan kul dari inna anna basyarun mislukum, anna basyarun kul tadi. Jadi katakan baginda Muhammad pun adalah tubuhnya basyar tadi semua ya. Jadi artinya secara zat sesungguhnya adalah manusia itu sama tadi semua ya. Jadi tidak ada mereka itu yang membuat derajat itu Belanda tadi semua, bukan baginda Nabi dan bukan Allah dalam Al-Quran. Dan baginda Nabi pun sudah menolak an-nasu li ada wal ada maniturab la fadla li arabin ila azamin dan illa bitaqwa tadi semua. Jadi ya pahami, jadi itu jadi tentang feudalisme, mereka mengakui zat yang lebih mulia dan lain sebagainya. Wah banyak lagi, saya tempoh hari udah buat 160 apa yang didakwah mereka yang dari kitab itu adalah, maka dakwah mereka itu sesungguhnya tidak pernah mengagungkan Rasulullah, tidak pernah mengagungkan sahabat. Itulah tadi semua, bahkan Rasulullah dihina dengan Maqih Muqaddam tadi semua, dengan Mi'rajnya yang 70 kali. Coba tolonglah kiai-kiai itu dengar itu tadi semua, apa nggak sakit tadi semua, sampai seolah-olah Rasulullah itu dianggap kecil oleh Maqih Muqaddam tadi semua ya. Habib Zain dikatakan bahwa dia itu adalah lebih hebat dari Imam Syafi'i, kemudian dikatakan Habib Abu Bakar itu lebih hebat itu Abu Qadir dan lain sebagainya. Masih banyak penghinaan mereka kepada ulama-ulama kita, bahkan menghina kepada Rasulullah. Ini tolonglah kepada kiai-kiai ya, kalau yang bodoh sih saya sih nggak peduli tadi semua ya. Ada ulama mengatakan udah Pak Abah katanya husnudon aja, nggak bisa husnudon, karena mereka udah kelihatan arahnya itu punya dua arah tadi semua ya. Satu dengan tadi bahwa kalau seandainya kita husnudon, sementara dakwah mereka itu tidak pernah menggunakan kitab hadis maupun apa, justru ada hurafat-hurafat. Bayangkan nanti anak kita ini akan seperti apa nanti kalau membiarkan. Yang kedua, tadi kalau seandainya mereka itu tadi, maka ada dalil merampok lebih utama dari meminta.
Kan sudah aneh-aneh itu tadi semua ya. Mereka tidak aneh, mereka itu merampok tadi semua ya. Dipaksa orang sudah membeli giginya, sudah membeli tasbihnya, sudah membeli susurnya, dan lain sebagainya. Itu merampok namanya. Dan mereka sudah menghalalkan, merampok lebih baik tadi semua daripada meminta tadi semua. Ya, sekali lagi kepada teman-teman yang mengatakan Abah memecah belah, enggak. Abah itu adalah datang mungkin sebagai wasit, dan Abah pun ingatkan ke kanan dan ke kiri. Kata Abah juga, seharusnya spirit Islam itu adalah selalu watasimu bihablillahi jami'an. Kita ini harus menyatukan, bukan memecah belah. Tapi untuk menyatukan itu harus tadi semuanya harus mengikuti apa namanya metodologinya. Kalau satu ngotot ya nggak bisa. Nah, terutama yang saya lihat dari Ba'alwinya ngotot. Kalau kita ayo bersatu tadi semua ya. Kemudian bagaimana untuk bersatu ini? Itu adalah semua. Maka tadi ayo berikan respon dengan kitab yang benar, buat antitesis, kemudian tadi. Dan saya selalu minta walaupun ada antitesis tetap kata menurut saya pembuktian terakhirnya adalah harus tes DNA, karena harus ada ru'yatul hilal tadi semua ya. Jadi kalau hisab, ada kitab-kitab itu adalah hanya sebatas hitungan hisab, karena bisa langitnya adalah gelap, karena sekarang ini seolah-olah kalau menurut saya Ba'alwi ini langitnya gelap nih, maka harus ada ru'yatul hilal tadi semua ya, tadi semua ya. Makanya sebenarnya kalau Habib-Habib ini mau tes DNA selesai sebetulnya biar cepat. Mereka nggak mau tes DNA sahabatku karena tahu mereka itu sebetulnya bukan ya. Pada dasarnya kalau mereka itu adalah duriat, apa harus ditakutkan? Toh saya ini asli tadi semua. Sama ketika Anda membawa emas ke toko, Anda tahu itu asli, kenapa Anda takut tadi semua dengan mengetes emas itu kadarnya tadi semua ya. Tapi kalau mengaku-ngaku emas tapi ternyata besi yang berkarat, ini tadi saya bilang tadi, kau 1000 kali mengaku emas ternyata adalah besi yang digalvanis, muncullah karat. Nah inilah karat, inilah perkataan yang buruk itu seumpama karat. Perbuatan yang buruk adalah seumpama karat. Dan saya melihat tadi semua baik dari yang paling lembutnya maupun sang bawah itu punya karakter yang sama ya. Nah inilah yang harus dipahami oleh semua tadi semua sahabat-sahabat semua. Lihat dengan yang kedua adalah Habib Rizik itu, si Habib itu kalau menurut saya RS ini sangat licik tadi semua ya. Yang selalu mengadu domba umat tadi semua. Padahal dia adalah hanya hamba politik yang selalu digunakan. Lihat dalam pilkada gubernur DKI, dalam pilpres, dalam apa. Ini sebenarnya juga harus dipahami oleh kalian semua ya. Adalah inilah ya, aduh gimana saya ngomongnya tadi semua. Membutuhkan ketajaman hati untuk melihatnya tadi semua. Kemudian lihat dari liciknya Habib Rizik, dia berkata gunakan HP untuk memfitnah. Karena pada saat kita tidak menguasai TV mainstream, kayak TV One, kayak TV Metro, dan lain sebagainya, dia bilang gunakan HP-mu, tadi semua, ya, untuk memfitnah, kemudian sebarkan, luaskan, ulang-ulang, tadi semua. Kemudian kalau ada kebaikan dari orang-orang, kemudian inilah gunakan HP untuk memfitnah lawan politiknya atau yang tidak searah dengan perjuangan Habib Rizik, tadi semua, ya. Karena kita tahu bahwa Habib Rizik ini kenapa berkelompok orang-orang yang Anda bisa sebutkan lah, tahu semua ya, yang punya hajat untuk khilafah di Indonesia. Padahal kita tahu khalifah yang pertama saja, Abu Bakar itu diracun, Umar itu ditusuk, Utsman itu ditusuk, Ali itu ditusuk, bahkan sampai Ali bin Abi Thalib harus perang dengan istri tercintanya Rasulullah, berarti mertuanya sendiri, Aisyah. Karena dia putri Abu Bakar, dia lawan tadi semua ya. Dan kemudian nanti lanjutnya adalah dengan perang Siffin, kemudian juga terjadilah perang Karbala tadi semua. Begitu bagaimana Yazid kalau tidak salah, maaf saya kalau saya sebutkan nama, begitu kejamnya dia adalah membunuh Hasan dan Husain tadi semua. Jadi coba kalau Anda berpikir tentang khilafah, sungguh aneh, karena bangsa ini didirikan adalah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, didirikan oleh orang-orang pemuda-pemuda, putra-putri Indonesia dari berbagai suku bahasa dan agama. Kalau Anda jadikan agama ini khilafah, berarti begitu ini berdiri khilafah akan perang kita dengan Jawa, dengan Bali, karena mereka Hindu tadi semua. Kita akan perang Sulawesi, kemudian dengan Sulawesi sebelahnya satu Islam, akan perang NTB dengan NTT, satu Islam, satu Kristen, dan tidak bisa karena semua berdiri di tanah ini adalah punya jasa dan mereka semua ya. Intinya bahwa Abah menyampaikan kebenaran. Sekali lagi
jangan menuduh adalah memecah belah umat, karena ini sudah terjadi. Jadi Abah itu naik setahun setelah kasus ini ada, karena melihat kasusnya semakin dalam, maka Abah turun tangan. Tadi semua ingin menyampaikan, maka melihat sisi dari dua sisi. Dan juga kepada Wali Songo yang juga sama. Nah tadi semua ya, budaya-budaya Balwi ini jangan ditiru, karena saya melihat kalau ada gedean dari PWI juga kelihatan kayak Habib baru gitu kan. Jangan sampai PWI juga menjadi Habib baru. Nanti kalau seandainya budaya ini kalian ambil, nggak ada bedanya kalian dengan Balwi tadi semua. Justru kita ini adalah dari awal sudah baik, orang tua kita tidak pernah mengaku, karena memang tidak pantas menisbatkan mengakui seseorang pada niat yang mulia, karena tidak boleh membawanya tadi semua. Justru tadi akan merusak Islam itu sendiri tadi semua ya. Jadi maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit